kasihi yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Ama undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Hai, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, joy, joy, joy. Yeay. Kakak Esa harap adik-adik sehat selalu ya. Kita mau memulai sekolah minggu kita hari ini. Kita mau bernyanyi Saat Ini Ku Datang. Selalu serta kita, Tuhan Yesus selalu jaga kita. Kita mau bernyanyi, memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Nama Tuhan dipuji.
Give me all in my life, keep me burning. Siap-siap adik-adik ya. Pakai gerakan dengan sukacita. Give me all in my life, keep me burning. Give me all in my life, I pray. Give me all in my life, keep me burning. Keep me burning till the end of time. Sekali lagi. Give me all in my life, keep me burning. Give me all in my life, I pray. Hallelujah. Give me all in my life, keep me burning. Keep me burning till the end of time. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Yeay, Raja segala raja siapa? Tuhan, Tuhan Yesus. Kita dengerin dulu Desa Titah yang kelima sampai ke-10. Anak-anakku sekalian, kita akan mendengarkan Dasa Titah dari kelima sampai dengan ke-10. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah samamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Gimana tadi, sudah pada dengerin Dasa Titah kan? Iya, Kakak Esta harap adik-adik tetap ingat ya selalu Dasa Titahnya tentang apa dari 5 sampai 10. Oke, Kakak Esta mau tanya dulu nih, hari ini tanggal berapa ya? Iya benar, tanggal 7. Nah, hari ini hari Minggu tanggal 7. Kakak Esta mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Satu Anak Tuhan pergi sekolah minggu sampai 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. Oke? Kita nyanyi bareng-bareng. Dua
sudah bisa, adik-adik yang kelas balita pasti sekalian belajar berhitung 1 sampai 7. Oke, kita mau tetap memuji Tuhan. Kakak Esra mau tanya, kalau tadi kan bawa teman sekolah minggu biasanya kemana sih adik-adik? Iya, ke gereja. Kakak Esra mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Aku gereja, kau pun gereja. Kita nyanyi bareng-bareng. Pakai gaya ya. Ayo, let's semangat. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Sekali lagi. Aku gereja, kau gereja. Kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Iya, adik-adik, gereja itu nggak cuma gedungnya, adik-adik, bukan hanya gedungnya, tapi sebenarnya gereja itu adalah orangnya. Jadi meskipun adik-adik sekarang gerejanya ibadahnya sekarang di rumah aja, tapi ingat adik-adik, Tuhan Yesus juga beserta adik-adik di dalam rumah adik-adik. Kita bernyanyi Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Ada berapa bahasa? Ada 4. Apa aja tuh adik-adik? Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga kita belajar bahasa Mandarin, yang keempat bahasa India. Masih ingat, masih hafal gerakannya? Kakak Esra harap adik-adik masih hafal dan masih ingat gerakannya. Kita nyanyi bareng-bareng Yesus di dalam rumah. Bahasa Indonesia dulu ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Mandarin. Yesus jauh jariku, kalu-kalu ya, kalu-kalu ya, kalu-kalu ya. Yesus jauh jariku, kalu-kalu ya, kalu-kalu ya. Bahasa India. Jam Jesus mereka mehen, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Jam Jesus mereka mehen, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Iya, senang semua ya. Tadi kita udah belajar biasa kan, kita ngomong bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan bahasa India. Kakak Esra mau adik-adik nanti semakin pintar, bisa bahasa banyak-banyak bahasa, mungkin bahasa Spanyol, bahasa Rusia, bahasa di mana aja di seluruh dunia.
asal jangan bahasa alien, ya kan? Kita mau dengar firman Tuhan, udah siap kan Alkitabnya? Iya, kita mau bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku sambil sikap berdoa. Sertai kami di sepanjang hari dari pagi hari hingga sore hari ini dan seterusnya ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami supaya kami dapat mengerti, dapat paham apa yang hendak Kau ajarkan kepada kami. Biarlah Engkau juga memberikan pengertian dan kesabaran kepada abang kakak sekolah minggu yang mengajar firman-Mu. Biar mereka juga Tuhan mendapat berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay. Semoga walaupun bulan-bulan ini akhir-akhirnya sering hujan ya adik-adik ya. Sekarang di rumah kakak juga lagi hujan nih. Semoga walaupun hujan adik-adik tetap sehat selalu dan bersukacita untuk menjalani ibadah sekolah minggu pada hari ini. Oke, siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, kalau udah siap berarti hati, pikiran, mata, telinganya dipakai dengan baik dan pasti sudah dipersiapkan dengan baik. Terlebih lagi apa? Alkitab.
Alkitab. Yuk, siapin Alkitabnya. Dan sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, pasti semuanya udah siapin Alkitabnya sekarang. Nah, firman Tuhan pada hari ini itu terambil dari 2 kitab. Yang pertama itu di Mazmur 122 ayat 1. Mazmur Perjanjian Lama. Mazmur 122 ayat 1. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mazmur 122 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kedua itu terambil dari Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Keluaran juga Perjanjian Lama. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Oke, sekarang kakak mau tanya nih, siapa di sini yang seneng kalau diajak ke gereja? Siapa di sini yang sedih kalau diajak ke gereja? Iya, pasti kakak yakin semua adik-adik sekolah minggu yang kalau diajak ke gereja, entah itu sama mamanya, sama papanya, atau sama bau, opung, tante, siapapun itu, pasti adik-adik akan senang. Nah, adik-adik biasanya di gereja itu kita ngapain sih? Kalau di hari minggu tuh biasanya kita ngapain di gereja? Iya, kita melakukan ibadah sekolah minggu. Sama kayak hari ini, kita juga melakukan ibadah walaupun di rumah aja karena adanya COVID-19 atau virus corona ini ya adik-adik ya. Nah, sama dengan tema pada minggu ini juga, temanya itu adalah ibadah dan kebaktian. Yuk kita ulangin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ibadah dan kebaktian. Nah, tadi kan adik-adik udah bilang kalau setiap hari minggu itu pasti kita akan melakukan ibadah di gereja. Nah, adik-adik, tapi ada yang tahu gak sih adik-adik arti dari ibadah itu apa? Iya, ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan atau yang kita kerjakan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, karena apa? Karena Tuhan telah menjaga kita, memelihara kita, mengasihi kita, dan juga apa? Menyelamatkan kita dari dosa. Nah, adik-adik, biasanya ibadah itu yang kita lakukan apa aja? Ayo, ada yang inget gak? Pasti tahu dong ya, coba kita sebutin bareng-bareng ya. Yang pertama adalah memuji nama Tuhan. Terus apa lagi? Berdoa. Terus apa lagi? Sekarang nih, mendengarkan firman Tuhan. Terus apa lagi? Persembahan. Dan yang terakhir itu melakukan aktivitas atau kreativitas. Nah, tapi adik-adik, ibadah itu bukan hanya sekedar datang ke gereja, terus karena disuruh mama dan papa, terus mendengarkan firman Tuhan, habis itu udah pulang. Bukan cuman kayak gitu ya adik-adik ya. Tapi karena tadi apa kakak bilang, ibadah itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka sikap kita ketika beribadah itu harus bagaimana? Ya, yang pertama itu pastinya kita harus mempersiapkan diri kita. Apa yang harus kita persiapkan? Yaitu hati kita yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, untuk melakukan ibadah. Terus apalagi? Mempersiapkan mata, telinga, mulut kita dijaga juga supaya ketika kita melayani Tuhan tuh dengan sungguh-sungguh. Dan yang pastinya kita harus bersuka
cita. Siapa yang saat ini lagi bersuka cita? Iya, kakak yakin adik-adik pasti sedang bersuka cita. Coba bayangin ketika melakukan ibadah, adik-adik datang nih ke gereja, terus males-malesan nih. Yang terjadi apa? Nyanyinya males-malesan, gak semangat, terus firman Tuhan yang disampaikan kakak atau bang sekolah minggunya lewat begitu aja. Terus apa yang terjadi? Tuhan pasti akan sedih atau kecewa. Maka dari itu sikap kita adalah ketika kita melakukan ibadah, persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, hati kita dengan sungguh-sungguh, dan juga yang pasti kita harus suka cita. Karena misalkan kita suka cita nih, kita pasti memuji dan memuliakan nama Tuhannya, juga pasti akan semangat, akan bahagia, akan riang, akan gembira. Terus ketika mendengarkan firman Tuhan, kita jadi tahu nih, atau kita jadi paham apa yang disampaikan abang dan kakak sekolah minggunya. Dan terlebih lagi kita dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi apa? Kalau kita bersuka cita melakukan ibadahnya, pasti Tuhan Yesus akan senang. Oke, itu tadi adalah sikap yang baik ketika kita melakukan ibadah di gereja. Nah, mungkin adik-adik ada yang tanya nih, nah kak, kalau sekarang kan kita ibadahnya melalui online, sikap yang baiknya seperti apa kak? Nah, sikap yang baiknya itu adalah sama adik-adik seperti kita melakukan ibadah di gereja. Yang pastinya kita harus mempersiapkan diri kita, hati kita dengan sungguh-sungguh, dan kita harus bersuka cita. Dan mungkin nih karena online ada beberapa adik-adik yang berpikir, aku nanti aja deh ibadahnya sore, sekarang aku mau lanjut tidur atau mau nonton kartun kesukaan aku. Enggak ya adik-adik ya, kakak mau ingetin adik-adik, ini kan adalah ibadah sekolah minggu, cuman yang berbeda adalah melalui online. Jadi kita harus tetap melakukan ibadahnya bersama-sama di waktu yang telah ditentukan, sama seperti di gereja misalkan jam 7 atau jam 10. Nah, kalau melalui online ini kan biasanya jam 9. Nah, maka dari itu adik-adik kakak mau ingetin lagi untuk melakukan ibadahnya sesuai dengan waktu yang ditentukan, karena ini adalah ibadah sekolah minggu. Bedanya hanya melakukannya dari rumah. Dan ketika melakukan ibadah sekolah minggu nggak boleh tuh di skip atau dipotong-potong nih firman Tuhan atau ibadahnya. Jadi nanti kalau dipotong-potong adik-adik nggak mengerti dong, atau nggak paham nih maksud firman Tuhan pada hari ini apa, atau adik-adik aku maunya nyanyinya aja nggak mau dengar firman Tuhan. Nggak boleh adik-adik ya. Jadi kita harus mengikuti ibadahnya dari awal sampai akhir, sama seperti kita ibadah di gereja, nggak ada yang berbeda adik-adik. Terus juga nggak boleh apa? Nggak boleh sambil makan. Karena apa? Nggak sopan ya adik-adik. Di gereja juga gitu kan, nggak ada yang makan. Mungkin adik-adik balita aja karena masih kecil, tapi itu juga perlahan-lahan kita ingatkan untuk kita ajarkan. Nah, selain nggak boleh makan apa? Nggak boleh sambil tiduran dengerin firman Tuhannya terus pegang HP gitu. Nggak boleh adik-adik ya. Kita harus sama seperti di gereja melakukan ibadahnya, nggak ada yang berbeda satupun. Cuman yang berbeda adalah kita melakukannya melalui online atau melakukan ibadah sekolah minggunya di rumah masing-masing. Nah, adik-adik, ibadah itu bukan hanya datang ke gereja terus melakukan ibadah sekolah minggu, tapi apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah. Maka lakukanlah semuanya itu untuk siapa? Iya, untuk Tuhan. Jadi ketika adik-adik belajar, lakukanlah itu untuk Tuhan. Ketika adik-adik membantu orang tua, lakukanlah itu untuk Tuhan. Ketika adik-adik membantu teman-teman atau orang di sekitar adik-adik, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Dan ketika adik-adik melakukan semuanya itu untuk Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati adik-adik dan Tuhan akan senang. Maka dari itu ibadah itu sangat penting, karena ketika kita melakukan ibadah maka kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan.
Oke, sekarang kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Semoga apapun yang kakak sampaikan itu semua dapat adik-adik pahami dan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Amin. Dan untuk aktivitasnya nanti adik-adik mewarnai gambar ini, terus nanti kakak kirim ke Bang Duben. Nanti Bang Duben yang akan kirim di grup orang tua. Nanti orang tuanya bisa bantu buat print, terus adik-adik boleh mewarnainya ya. Oke, sekarang kita mau menutup firman Tuhan pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami tentang beribadah Tuhan. Biarlah Bapa kami boleh bersikap lebih baik lagi Tuhan ketika melakukan ibadah Tuhan, baik di gereja maupun melalui online di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Biarlah Bapa apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu Tuhan, firman-Mu dapat kami pahami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati juga Tuhan ibadah ini sampai akhirnya. Biarlah Bapa hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan melalui ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Hai adik-adik sekolah minggu, gimana? Masih semangat kan? Iya, kita mau puji Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Esa mau sapa dulu nih adik-adik lagi. Kakak Esa mau tes semangatnya. Sekolah minggu. Sekolah minggu paling nyahut. Anak-anaknya imut-imut. Pujiannya dirang-dirang firman Tuhan. Oke punya sekolah minggu paling nyahut. Sekali lagi ya. Sekolah minggu paling nyahut. Anak-anaknya imut-imut. Pujiannya dirang-dirang firman Tuhan. Oke punya sekolah minggu paling nyahut. Nah, gitu dong. Tetap semangat. Tadi firman Tuhannya tentang apa ya adik-adik? Iya, tentang persekutuan tentang ibadah kepada Tuhan. Tadi udah diajarin sama kakak abang sekolah minggunya gimana sikap beribadah. Nah, kita mau ulang lagi nih, sekali lagi pujiannya yang berhubungan dengan tema kita hari ini. Kita bernyanyi Aku gereja, kau pun gereja. Lebih semangat, pakai gaya dan senyum, bersikap memuji Tuhan yang baik seperti apa, oke? Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Sekali lagi, lebih semangat. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Iya, yang terpenting adalah gereja itu adalah orang-orangnya. Kita orang-orang Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus yang selalu bersama Tuhan Yesus. Mau di gereja, mau di rumah, sama aja Tuhan Yesus selalu beserta kita. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa. Kita lipat
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami semakin diberkati, hari bertambah hari, dan kami juga semakin ingat betapa Engkau selalu menyayangi kami. Tuhan Yesus, kami paham Tuhan, kami sadar Tuhan bahwa kami harus beribadah ke hadirat-Mu dengan hati yang sukacita. Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah hari ini. Terima kasih Engkau telah menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga Tuhan mau minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, biar kami tetap layak disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.